Halo Sobaters, jumpa lagi sama gue Chris di Crypto di sini. Gimana mau kalian berada? Gue harap kalian dalam kondisi baik-baik aja dan sehat selalu. Ya seperti di video sebelumnya, gue udah melakukan full review selama kurang lebih setahun, hampir setahun tentang 2060 reguler. Sekarang gue mau ngebahas ya kurang lebih juga hampir setahun juga 6600 XT gue. Termasuk baru ya karena gue bikin sekitar Januari ya, tapi ya hampir lah ya. Hampir setahun juga, gak jauh lah umurnya daripada si 2060 reguler. Sebelum masuk ke video hari ini, seperti biasa gue bakal update harga. Dan menurut gue harganya hari ini cukup baik ya. Seperti Bitcoin ada di 20.624 dan juga Ethereum di 1.533. Jadi ada sebuah kenaikan ya yang terjadi pada Bitcoin dan Ethereum. Tapi baik lagi yang namanya harga jangka pendek itu gak ada pengaruhnya ya. Kadang-kadang gue suka ngomong ke diri gue sendiri bahwa harga jangka pendek itu nggak ada pengaruhnya ke jangka panjang ya. Jadi ya memang sih kita lagi di bear market banget, lagi winter dan gue cuma update harga biar bagi yang belum tahu harganya ya gue kasih tahu kondisi winternya sekarang dan juga sekalian buat kasih tahu juga untuk sobat-sobat miners mungkin yang baru mau masuk ke dunia mining bahwa Ethereum itu lagi udah nggak bisa lagi dimainin selama 2060 reguler gue. Maksudnya dari segi pembuatannya ya dibuat sama Nvidia kan 2060 reguler itu udah lama, lumayan lah ya. 6600 XT ini bisa dibilang baru, belum terlalu lama-lama banget juga dan termasuk salah satu kartu yang efisien ya. Jadi sebenarnya keunikan AMD itu adalah kartu-kartunya itu lumayan efisien dan juga selain efisien juga apa ya hash rate-nya lumayan besar ya untuk kartu yang kayaknya penarikan listriknya tuh nggak gitu banyak. Nah itu kan pro-nya ya yang barusan gue kasih tahu ya. Jadi di sini udah gue catat ya pengalaman gue lah selama ini. Jadi untuk mining 6600 XT ini mau kalian mining via HiveOS ataupun mining software via Windows kayak gue bisa dibilang suhunya ringan ya, suhunya adem banget, nggak sepanas 2060 reguler gue. Tapi balik lagi sebenarnya untuk MSI gue juga nggak terlalu apa salah satu kartu dari 2060 reguler gue yang MSI juga nggak terlalu panas ya bisa gue bilang. Dan ada kemungkinan ada faktor di case-nya ya. Jadi case 6600 XT ini ya nggak setebal 2060 reguler yang Asus. Jadi ada kemungkinan di situ juga. Lalu heatsinknya juga gue bisa bilang heatsink untuk heatsink itu ini ya untuk pengantar panasnya ini besinya kayak lebih gede daripada 2060 reguler gue ya yang MSI. Tapi sih sebenarnya gue nggak merasa mungkin ada pengaruh ya, mungkin nggak juga. Ini gue nggak belum melakukan fact check ya, maksudnya belum gue cek kebenaran faktanya apakah benar ini plate-nya lebih kecil atau lebih besar daripada si MSI atau daripada si Asus yang Asus punya gitu loh. Tetapi jujur aja ini lebih adem. Terus di sini dia itu lucunya di sini dia ada BIOS OC dan ada silent ya. Jadi kayak mode-nya bisa kalian langsung eh, tentukan di sini nih. Jadi di sini tuh kayak ada semacam saklar kecil. Ya itu ya tadi. Jadi dari suhunya aja udah adem. Ya gue jujur aja ini adem banget suhunya. Bisa mungkin bahkan waktu mining Raven ya yang terbilang panas karena penarikan listriknya itu lebih besar daripada Ethereum. Jadi dia narik listriknya kan lebih besar. Jumlah wattnya lebih gede. Bisa dibilang dia tetap adem ya. Bahkan paling mentok-mentoknya itu di 53 sampai 56 lah ya derajat Celcius ya. Jadi menurut gua itu nomor satu lah ya untuk kayak jadi lu nggak usah terlalu mengkhawatirkan sisi panasnya sih 6600 XT. Nah, untuk pengambilan listriknya gimana ya? Untuk wattage-nya gimana? Untuk wattage-nya sebenarnya juga termasuk efisien. Jadi kalau misalnya gua kemarin itu ada bilang kalau misalnya si 6000 kalau 2060 reguler itu bisa sampai sekitar 100 watt ke atas lah ya. Bahkan menurut gua bisa lebih ya untuk Raven ya. Kita ngomong Raven ya. Tapi untuk 6600 XT ini dia penarikan listriknya itu bisa sekitar cuma VGA-nya doang bisa sampai antara 60 sampai 65 watt ya. Range-nya digedein aja gitu bahkan gue range-nya 60 sampai 70 tapi kemarin itu sempat cuma di 65 atau 64 tapi balik lagi itu cuma satu VGA jadi itu belum perintilannya belum belum PSU-nya, belum motherboard-nya, belum juga apa yang lain-lainnya kayak termasuk layar gitu segala macem. Tapi untuk sekedar listrik untuk VGA-nya ini udah termasuk yang efisien ya. Nah terus
apa memang kontraknya ya. Gue jujur aja mungkin mungkin buat sobat miners di luar sana yang pakai AMD juga, yang mungkin yang pakai 580 ya, kartu-kartu Polaris atau 480, ya kartu-kartu jadul ya maksud gue ya. Atau mungkin ada yang pakai 6700 XT, 6800 ya, mungkin kalian mungkin gampang ya melakukan overclock. Tapi gue jujur aja, ini gue dapet semuanya kan gue belinya berbarengan. Gue dapat chipnya Micron ya, jadi Micron chip. Dan jujur aja gue udah cari kemana-mana, kayak gue kan juga apa ya, cari-cari di Reddit lah, cari-cari di YouTube orang. Kartu VGA yang 6600 XT yang chipnya Micron itu lebih sulit untuk di apa ya, di overclock ya. Jadi kalau misalnya kalian buka tuh di salah satu website ya untuk kayak kasih tahu nih overclock yang bagus nih ya, kayak di namanya hashred.no. Nanti gue kasih linknya di deskripsi. Hashred.no ini dia kayak kasih satu kolom khusus kalau seandainya chip kalian Micron, jadi kayak Micron chip gitu loh. Dan emang beda sendiri gitu loh overclocknya. Dan bahkan kalau misalnya lu udah ngikutin overclocknya si Hashred.no ini ya, ada kemungkinan ya untuk Raven aja bahkan masih nggak cocok. Kadang-kadang kalian masih harus terus utak-atik. Dan sebelum gue matiin rig gue pun belum menemukan combo yang kayaknya pas ya untuk mining Raven dengan menggunakan 6600 XT. Jadi nanti lihat aja kalau misalnya seandainya gue nyalain lagi, gue bakal coba overclock yang lain lagi, yang mungkin gue juga bakal lihat rekomendasi dan juga bakal mungkin gue praktek-praktek sendiri ya. Jadi kan ada rumusnya tersendiri untuk overclock. Dan sejauh ini yang terakhir kali gue coba-coba sendiri itu selalu ada masalah di salah satu VGA ya, jadi terlalu overclock. Dan menurut gue 6600 XT ini agak sulit ya cocok-cocokan sama OS ya. Jadi kalau misalnya kayak di HiveOS, seandainya gue pakai HiveOS pun si 6600 XT gue ini bisa dibilang nggak nembus lah salah satunya kalau gue pakai HiveOS. Tapi kalau misalnya gue pakai Windows pasti udah lewat gitu, pasti bisa punya. Tapi kalau misalnya ke HiveOS gue susah. Nah terus RiveOS, kenapa gue nggak coba ke RiveOS? RiveOS-nya juga salah satu mining yang punya OS mining punya 2Miners ya. Kenapa gue nggak coba ke sana? Sempet coba, tapi tapi ini udah lama ya, gue sempet ngobrol juga sama langsung gitu ya di Twitter gitu, kayak nanya ke RiveOS-nya. RiveOS belum mendukung 6600 XT. Jadi waktu gue coba dan tanpa gue ngebaca gitu bahwa dia dukung apa enggak nih 6600 XT, dan ternyata zong ya, ternyata dia nggak dukung, jadi ya nggak bisa. Jadi ya mungkin untuk sobat miners di luar sana yang pakai 6600 XT dan pakai HiveOS dan ternyata cocok, ya syukur ya. Kalau gue sih belum cocok. Jadi selalu ada hilang satu VGA, entah VGA yang nomor 1, entah VGA yang nomor 6 atau VGA nomor 0, selalu ada satu yang kayaknya hilang. Padahal gue udah kayak mempraktekkan yang kayak cabut satu persatu, habis itu pasang, tapi tetap belum berhasil. Oke, nah terus untuk harga sih udah turun jauh ya, gila-gilaan. Jadi kalau misalnya kalian mau consider beli 6600 XT itu di salah satu marketplace ya, pokoknya di official store-nya itu harganya di 5,9 juta ya, 6600 XT. Bahkan yang 6600 yang regulernya aja 6 juta. Jadi tapi yang mana ya seandainya kalian mau beli gitu ya, 6200 XT atau 6600 yang reguler. Kalau untuk mining, kedua jenis ini menurut gua tipis-tipis ya. Sama-sama aja ya untuk segi hash rate dan pengambilan efisiensi power pun menurut gue sama-sama aja. Jadi lu ambil 6600 pun nggak ada masalah. Kadang kalau waktu lagi bull market nih, lagi tinggi-tinggi harga-harga VGA, bahkan 6600 XT itu harganya lebay banget mahalnya daripada 6600. Nah, kenapa gue sendiri pilih XT ya? Karena jujur aja gue kayak ya udahlah buat nambahin hash rate gitu loh. Tapi mungkin kalau misalnya waktu itu gue bisa bilang mungkin 6600 pun nggak ada masalah ya kalau buat gue ya. Nah, jadi ya paling gitu aja. Lalu untuk untuk hash rate-nya mungkin gue waktu itu sempat Raven maksimal overclock gue berhasil dapat sampai 17 MHz per second. Kalau misalnya orang-orang kayak bilang bisa lebih lagi, bisa sampai 18 sampai 19 ya, mungkin beda overclock. Tapi waktu itu juga overclock gue udah max, dan itu pun belum sampai 1 hari ya, mungkin kayak sekitar 20 jam atau 18 jam itu akhirnya failed gitu ya, sampai akhirnya mati lagi rig gue untuk gue restart ulang. Lalu kalau misalnya Ethereum ya otomatis kalau misalnya ini
Ethereum gue pernah di 32, 33. Ada orang yang lebih gede lagi, ya boleh juga. Tetapi kalau misalnya kalian untuk mining Ethereum klasik ya berarti sama, ya overclocknya sama, semuanya sama lah, semuanya serba sama. Lalu untuk Ergo bisa di auto Lycos bisa 62 MHz per second. Kalau misalnya kalian consider ini untuk di masa depan, menurut gue boleh banget karena ini efisiensinya sangat bagus. Tetapi gue bisa bilang dari pengalaman gue pribadi overclocknya sangat sulit. Ya, tetapi balik lagi ya, ini setiap rig itu pasti berbeda-beda. Jadi kalau misalnya ada yang nanya gue di IG, ada yang nanya gue di DM, overclocknya gimana, kok gue punya begini, kok gue punya gitu ya. Kadang ada yang fotoin, ada yang screenshot, kok ini bisa begini, kok ini bisa begitu. Kadang setiap rig itu menurut gue punya identitas yang berbeda ya. Jadi kadang cocok di gue belum tentu cocok di lo. Karena menurut gue juga udah pernah iseng-iseng gitu ya. Gue waktu untuk 2060, untuk 6600, gue coba ikutin red tanda mining punya overclock. Oh ternyata kacau, nggak cocok di gue, malah mati nyala. Gue bahkan pernah coba overclocknya Sun Overtech ya atau Beats Tripin, juga nggak cocok. Nah tapi sejauh ini untuk overclockan menurut gue website terbaik itu ada di hashred.no ya. Nanti sekali lagi gue kasih deskripsi di bawah. Nah, apakah gue akan mulai main ini dalam waktu dekat? Ya enggak juga. Ya, tapi ini informasi untuk catatan lah ya untuk para miners di masa depan ya. Atau nggak tahu ini masih relevan atau enggak video-video kayak gini ntar di masa depan seandainya mining udah mulai lagi. Dan apakah gue akan kapan gitu ya? Kapan gue yang mulai mining ya? Balik lagi ya. Untuk memulai mining kan kita harus ngelihat angkanya itu harus positif dulu lah. Ya setidaknya jangan minus. Tetapi untuk mining, untuk menjaga suhu mesin, untuk menjaga mesinnya biar nggak rusak, itu akan gue lakukan. Jadi ya setidaknya sebulan ya semingguan lah gitu loh gue akan coba nyalain. Ya paling video kali ini udah gue buat nge-review 6600 XT gue. Komentar di bawah kalau yang punya 6600 XT kalian pada mining coin apa sebelum terjadi merge, atau setelah merge kalian ada rencana mining apa. Karena pada dasarnya untuk mining 6000, untuk mining koin di 6600 XT itu menurut gue agak sulit ya. Gak semua koin itu secocok itu seperti pada cocok di Nvidia gitu loh. Jadi ya boleh lah ini mulai dipikir-pikir, ditimbang-timbang. Boleh komen juga di bawah. Dan ya udah paling kayak gitu aja. So Manners, sampai ketemu di video selanjutnya. Kalau misalnya kalian suka sama channel gue, boleh di subscribe. Kalau misalnya kalian suka sama video ini boleh di like. Oke? Okay? Bye bye Manners. Nah, okay.